Assalamualaikum. Kami dari Statistik Induktif kelas A. Saya Dia Arum Puspitasari dengan NIM 047 dan saya Nurfikia Faiza dengan NIM 048. Di sini kami akan menjelaskan sekilas materi mengenai statistik induktif. Selamat menyaksikan. Wow, gene ngene iki. 225. Kemudian distribusi sampling selisih rata-rata. Nah, misalkan kita punya dua populasi masing-masing berukuran N1 dan N2. Populasi ke-1 mempunyai rata-rata min 1 dan simpangan bagus 1, sedangkan populasi kedua mempunyai rata-rata kedua dan simpangan bagus 2. Dari setiap populasi secara independen kita ambil sampel-sampel acak berukuran N1 dari populasi ke-1 dan berukuran N2 dari populasi kedua. Untuk membedakan populasi ke-1 misalkan mempunyai variabel X dan populasi kedua mempunyai variabel Y. Dari sampel-sampel ini kemudian dihitung rata-ratanya dan didapat rata-rata sampel seperti pada ini ya, yang X1, X1, X2 dan seterusnya dan Y1 dan seterusnya. Dengan K itu banyak sampel yang dapat diambil dari populasi ke-1 dan R itu banyak sampel yang dapat diambil dari populasi kedua. Nah, bentuklah sekarang semua selisih antara rata-rata dari sampel-sampel dalam kumpulan ke-1 dan rata-rata dari sampel-sampel dalam kumpulan kedua. Didapat kumpulan selisih rata-rata yang bentuk umumnya itu kayak ini, XI min YI dengan I itu YJ maaf, dengan I itu 1, 2, 3 sampai K dan J itu 1, 2, 3 sampai R. Kemudian kumpulan selisih rata-rata sampel akan membentuk distribusi selisih rata-rata. Dari kumpulan ini kita dapat menghitung rata-ratanya diberi simbol seperti ini ya simbolnya. Dan menghitung simpangan bakunya yang diberi simbol kayak gitu. Bahwa untuk N1 dan N2 cukup besar dan sampel-sampel acak diambil secara independen satu sama lain. Dapat hubungan melalui rumus ini. Melalui rumus ini ya, nanti didapat hubungannya. Untuk ukuran-ukuran sampel cukup besar, maka selisih rata-rata X dengan Y itu akan mendekati distribusi normal. Untuk membuat distribusi normal itu menggunakan rumus Z. Ini ada rumus distribusi sampling selisih rata-rata. Ada rata-rata, simpangan bagus sama nilai bagus. Untuk contohnya rata-rata tinggi mahasiswa laki-laki itu 163 cm dan simpangan bakunya 5,2 cm. Sedangkan untuk mahasiswa perempuan, parameter tersebut berturut-turut 162 cm dan 4,9 cm. Dari kedua kelompok mahasiswa itu masing-masing diambil sampel acak secara independen berukuran sama ialah 140 orang. Berapa peluang rata-rata tinggi mahasiswa laki-laki? Paling sedikit 10 cm, lebihnya dari rata-rata tinggi mahasiswa perempuan. Jadi jawabannya itu misalkan X dan Y masing-masing menyatakan rata-rata tinggi dari sampel untuk mahasiswa laki-laki dan perempuan. Yang dinyatakan adalah peluang X kurangi Y paling sedikit itu 10 cm. Dari yang diketahui itu didapat B1-nya itu 163 dan simpangan baku satunya itu 5,2. Itu yang laki-laki. Untuk yang perempuan itu mu2-nya jadi 152 cm dan simpangan bakunya itu 4,9 cm. Dan N1 itu sama dengan N2 yaitu 140 sampel, maka rata-ratanya itu kita dapat tahu itu dari selisih antara si X dan Y. Jadi rata-rata X
163 dikurangi sama rata-rata Y 152 didapat 11 cm. Kemudian untuk simpangan baku menggunakan rumus ini ya. Ini jadi didapat 0,6038 cm. Dan untuk Z-nya pakai rumus yang ini dapat minus 1,66. Kita juga bisa pakai rumus yang ini, si paling sedikit ini 10 cm dikurangi sama segitinya, kemudian dibagi sama ininya, simpangan bakunya ya. Selanjutnya yaitu distribusi sampling proporsi. Misalkan ada dua populasi masing-masing berdiskusi kedua-duanya berukuran besar. Dalam kedua populasi itu ada peristiwa A dengan proporsi P1 dengan proporsi P1 untuk populasi ke-1 dan P2 untuk populasi kedua. Nah, dari kedua populasi itu secara independen diambil sampel-sampel acak berukuran N1 dari populasi ke-1 dan berukuran N2 dari populasi kedua. Nah, untuk peristiwa A didapat kesimpulan proporsi bahwa P1 sama dengan XI per NI, dengan I sama dengan 1, 2, dan seterusnya, dan P2 itu YI per N2 dengan, mohon maaf, YJ per N2 dengan J yaitu 1, 2, dan seterusnya. Dengan XI adalah peristiwa A dalam sampel yang diambil dari populasi ke-1, YJ adalah peristiwa A dalam sampel yang diambil dari populasi kedua. K dan R masing-masing banyak sampel yang mungkin diambil dari populasi ke-1 dan kedua. Nah, selisih proporsi antara P1 dan P2 ini dapat dibentuk sehingga terdapat kumpulan selisih proporsi. Dari kumpulan ini dapat dihitung rata-ratanya dan diberi simbol mu SP, dan simpangan bakunya diberi simbol seperti ini. Dengan SP yaitu P1 min P2, yaitu selisih antara proporsi sampel ke-1 dan proporsi sampel kedua. Nah, ternyata ini itu berlaku rumus seperti ini ya. Mu SP sama dengan 1 min P2, lalu untuk standar deviasinya itu P1 dalam kurung 1 min P1 per N1 ditambah 2, 1 min P2 per N2. Nah, ukuran sampel cukup besar dapat berdistribusi selisih proporsi akan mendekati distribusi normal. Agar supaya distribusi normal ini menjadi distribusi normal baku, maka diperlukan transformasi Z sama dengan P1 min P2 kurangi 1 min P2 per standar deviasinya. Ini ya rumusnya. Lalu untuk contoh soalnya, ada petunjuk kuat bahwa calon A akan mendapatkan suara 60% dalam pemilihan. Dua buah sampel acak secara independen telah diambil masing-masing terdiri atas 300 orang. Nah, tentukan peluang akan terjadi perbedaan persentase tidak lebih dari 10% akan memilih A. Jadi jawabannya, dua sampel diambil dari sebuah populasi, jadi kita anggap dua populasi yang sama sehingga P1 sama dengan P2 sama dengan 0,6. 0,6 ini kita dapat dari 60% ini ya. Lalu jika X sama dengan banyak orang yang memilih A dalam sampel ke-1 dan Y adalah banyak orang memilih B dalam sampel kedua, maka yang dicari adalah peluang P1 dikurang P2 kurang dari 10% atau P2 min P1 kurang dari 10%. Nah, setelah digabungkan menjadi minus 10% kurang dari P1 min P2 kurang dari 10%. Sehingga rata-ratanya yaitu 0,6 dikurangi 0,6 kan sama ya ini P1 sama P2, jadi P1 min P2 sama dengan 0. Lalu untuk standar deviasinya yaitu menggunakan rumus ini ya. Jadi satunya ini di sini 0,6
dikali dengan 1 min P1. P1-nya kan 0,6, berarti 1 dikurangi 1 dikurangi 0,6 itu kan 0,4. Jadi dimasukkan di sini 0,6 dikali 0,4 per 300-nya itu sampel, ditambah sama P2-nya tadi kan sama-sama 0,6 ya, jadi sama saja. 0,6 dikali 0,4 per 300 juga. Jadi diperoleh hasil 0,04. Nah, bilangan Z yang perlu adalah menggunakan rumus yang ini, itu minus 0,1 dapat dari minus 10% ini dikurangi 0. 0 ini dari rata-ratanya atau mu-nya ini dibagi 0,04 dari standar deviasinya sama dengan diperoleh hasil minus 2,50. Dan Z2-nya itu sama, cuman yang bagian positif, jadi 0,1 dikurangi 0 dibagi 0,04 sama dengan 2,50. Maka luas daerah normal baku yang diperlukan itu 2 dikali 0,4938 sama dengan 0,9876. Itu. Sekian dari kami. Untuk kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.